Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah kepulauan yang besar di dunia. Salah satu wilayah perairannya yang luas terdapat di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki Sungai Musi sebagai sungai terpanjang di Sumatera. Masalah yang sering terjadi dalam perairan ini adalah banyaknya gulma atau tumbuhan air yang mengapung, yang sering disebut enceng gondok. Enceng gondok adalah tumbuhan perairan yang memiliki masa pertumbuhan yang sangat cepat dan dapat mengakibatkan berbagai kesulitan bagi lingkungan dan masyarakat. Persediaan enceng gondok tersebut tersebar di jalur aliran Sungai Musi, sehingga membuat lingkungan menjadi kotor, kumuh, dan menghalangi aktivitas kapal dan ketek yang bertransportasi di Sungai Musi. Selain itu juga, enceng gondok lama-kelamaan menumpuk menjadi limbah biomasa dan jarang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Melihat permasalahan di atas, maka saya, Muhammad Rudi Hartono dari mahasiswa akuntansi sektor publik, dan saya, Soebul Bayani Setiawan dari mahasiswa Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Sriwijaya, memberikan solusi inovasi bisnis berupa Edshornia Sriwijaya Energi dan pemanfaatan eceng gondok sebagai ekosistem energi bersih dan terbarukan yang terjangkau dalam bidang kompetisi bisnis manajemen keuangan tahun 2021. Edshornia Sriwijaya Energi merupakan usaha di sektor energi terbarukan yang bergerak pada produksi bahan bakar biomasa seperti bioetanol dan biobriket. Kami juga menawarkan layanan teknik dan pengembangan energi terbarukan berteknologi lingkungan dalam mendukung SDGs pada tujuan ke-7, energi bersih dan terjangkau dan digitalisasi layanan energi bersih terbarukan dalam persiapan era COVID-19. Selain itu, kami juga memiliki kepedulian yang besar terhadap pemberdayaan potensi ekosistem, pembukaan layanan pekerjaan baru, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Untuk menilai, memanajemen risiko, dan mengevaluasi lingkungan eksternal, maka kami menggunakan analisis PESTEL dari Aguilar berupa pada bagian politik. Kami melihat adanya peluang dalam mendukung program SDG pada bidang tujuan ke-1, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-17, dan memiliki ancaman dalam peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya. Pada bagian ekonomi, adanya peluang market yang terus berkembang dari nasional ke internasional, dengan ancaman timbulnya persaingan baru di segmen pasar yang sama. Pada bagian sosial, kami memiliki peluang dalam menghadapi era pasca COVID-19, pekerjaan layak, menyelesaikan isu sosial, dan kebutuhan negara dalam penggunaan energi terbarukan saat ini, dan ancaman dari itu sulitnya membangun kepercayaan masyarakat untuk beralih dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan. Pada bagian teknologi, kami berpeluang dalam membangun teknologi industri ramah lingkungan dengan kerja lebih cepat, tanpa polusi, dan teknologi berbasis digital, dan juga memiliki ancaman dalam biaya pembuatan, perawatan teknologi yang cukup tinggi, dan teknologi yang terus maju. Pada bagian lingkungan, peluang kami adalah bahan baku yang mudah didapatkan, mengurangi limbah perairan dan pertanian, produksi tidak menghasilkan limbah dan polusi yang berbahaya, dan ancaman pada penyediaan lahan penyandang bahan baku dan produksi perusahaan. Pada bagian legal, kami memiliki peluang dalam lindungan pemerintah dalam Peraturan Menteri ISDM RI Nomor 48 Tahun 2017 tentang pengawasan pengusahaan di sektor energi dan sumber daya mineral, dan ancaman adanya pembatasan perusahaan energi diakibatkan persaingan monopoli. Selanjutnya, kami menggunakan analisis value proposition Canva untuk menilai profil pelanggan dan analisis produk bisnis Edshornia Sriwijaya Energi. Pada bagian customer profile, kami melihat adanya gain, pain, dan job dari konsumen. Pada bagian gain, konsumen mengharapkan adanya bahan bakar yang berkualitas, aman, terjangkau, fitur investasi, dan pelayanannya yang profesional dan nyaman. Pada bagian pain, konsumen merasakan dalam mendapatkan bahan bakar yang bersih, berkualitas, tidak merusak mesin, tidak menimbulkan polusi berbahaya, dan terjangkau, antrian yang panjang, dan overchange pembayaran. Pada bagian job dalam usaha ini adalah bagaimana konsumen dapat memperoleh bahan bakar ramah lingkungan, mudah dan cepat dalam perolehannya, serta menyediakan pekerjaan dan memiliki manfaat bagi masyarakat lokal. Segmen pelanggan yang akan kami jangkau adalah sebagai berikut: perusahaan industri manufaktur, masyarakat, mitra sesama EBT, dan pemerintah. Pada bagian value proposition, kami memiliki strategi penawaran produk dan jasa berupa pada bagian gain creator, kami menawarkan solusi dan manfaat bagi pelanggan berupa bahan bakar yang berkualitas berbasis lingkungan, aman bagi mesin, terjangkau dan menyediakan media investasi, pelayanan yang baik dan profesional, menerapkan rating sistem, serta memberikan hasil penelitian teruji bagi produk kami. Pada bagian pain relief, kami membantu konsumen dalam mengurangi kesulitan yang dirasakannya.
Dengan kami menyediakan produk bahan bakar ramah lingkungan, berkualitas, aman dipakai dan tidak menimbulkan polusi berbahaya, serta dalam sistem pemasarannya menerapkan instant booking system berbasis aplikasi digital, menggunakan teknologi pengisian otomatisasi dan sistem pembayaran online. Pada bagian offering, maka hadirlah bisnis Edshornia Sriwijaya Energi dengan produk dan jasa berupa bioetanol sebagai bahan bakar minyak kendaraan dan biobriket sebagai bahan bakar padat bagi perusahaan industri, audit lingkungan dan energi terbarukan, penelitian dan pengembangan masyarakat lokal. Dalam key activity operasional perusahaan, kami menjalankan dalam dua arah. Pertama, pada kegiatan hulu, di mana mencakup tenaga kerja dan proses produksi yang di mana menerapkan sistem domestik dan operasional, serta berorientasi pada operasional excellence. Dan pada kegiatan kedua, adalah kegiatan hilir, di mana mencakup penyediaan bahan bakar, penyimpanan, pendistribusian, pelaksanaan filtering proses, dan penjualan biobriket dan bioetanol. Pada kegiatan operasional di tahun pertama, kami menargetkan bisnis ini berjalan di Sumatera Selatan dengan target market 2.000 transaksi, menarik 100 investor, dan membangun penerangan listrik berenergi terbarukan di daerah keterbelakangan yang ada di Sumatera Selatan. Pada rencana pemasaran, kami menggunakan strategi marketing berupa strategi produk dan jasa yang dihasilkan berkualitas yang baik dan menjadi solusi bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan EBT. Pada strategi harga, kami memberikan harga terjangkau kepada segmen dan target pasar. Pada strategi distribusi, kami menggunakan multidistributor dan consumer relationship management. Dan pada iklan, dilakukan secara online dan offline. Dalam bisnis Edshornia Sriwijaya Energi, ini kami memberikan elemen-elemen inovasi berupa 1. Pembuatan bioetanol dan biobriket berbasis eceng gondok. 2. Menggunakan mesin produksi pembuatan bioetanol dan biobriket melalui sistem produksi termokimia berbasis lingkungan. 3. Sistem digitalisasi pelayanan dan pemasaran IBT yang dihubungkan dengan otomatis pengisian dalam menghadapi era pasca COVID-19. 4. Membuat fitur investor dalam meningkatnya aktivitas perusahaan dalam dunia industri IBT. 5. Pedagang-pedagang daerah terbelakang di Sumatera Selatan dari hasil 10% keuntungan dan investor demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam aspek tenaga kerja, kami menggunakan tenaga kerja dari berbagai keahlian, pengalaman, dan kompetensi yang berkualitas untuk perusahaan. Serta pada struktural organisasi perusahaan ini terdiri dari CEO, COO, CMO, dan CFO. Sebagai wujud pemberdayaan masyarakat lokal, kami akan bekerja sama dengan program pengabdian masyarakat Polsri di Desa Pulau Salanama, Sumatera Selatan, yaitu Gerakan Polsri Mengabdi. Kolaborasi yang dilakukan ini sebagai gerakan perintisan usaha Edshornia Sriwijaya Energi dalam memanfaatkan ekologi wilayah masyarakat setempat untuk membudidaya eceng gondok sebagai bahan baku utama dalam usaha ini. Dari perhitungan yang kami lakukan melalui investasi awal sebesar Rp8.316.230.000 dengan perolehan pendapatan pertama sebesar Rp52.080.000.000, maka nilai payback period adalah 0,15%, yang artinya kurang dari 1 tahun atau sekitar 7 bulan modal usaha ini akan tertutupi. Pada aspek kerjasama tim, kami mempersiapkan konsep pada rancangan ide sampai pembuatan makalah dan video. Sebenarnya itu kami lakukan secara daring. Dengan adanya bisnis Edshornia Sriwijaya Energi ini, diharapkan Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, mampu mencapai akses energi terbarukan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dalam mencapai SDG di tahun 2030.